saat ini juga banyak virus-virus muamalah yang diharamkan dalam bermuamalah seperti virus riba, goror, zalim. Nah, kita harus bersikap seperti apa, Ustadz, saat seperti ini? Yang pertama tentu kita harus belajar ya, memahami apa itu riba, apa itu goror, apa itu misalnya kezaliman dan yang lain. Sebagai contoh misalnya riba, sebagian praktisi perdagangan Islam, saya boleh katakan praktisi, walaupun sebetulnya belum layak dikatakan sebagai praktisi pedagang muslim, menganggap bahwa yang namanya riba itu adalah uang kertas atau uang elektronik. Padahal riba itu adalah mekanisme, tata cara, bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita menggunakan alat transaksi, itu riba. Di zaman Nabi itu perdagangannya menggunakan dinar dan dirham, uang emas dan uang perak. Walau demikian, hukum riba itu sudah ada, sudah berlaku, sudah turun ayat-ayat riba. Sehingga kalaupun kita kembali kepada mata uang emas, logam, emas dan perak, riba akan tetap terjadi. Karena riba itu adalah bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berjual beli. Ketika kita membeli emas dengan dinar misalnya, secara non tunai itu adalah riba. Ketika kita menjual barang dengan pembayaran berjangka, dengan kredit, kemudian ada denda keterlambatan, itu adalah riba. Walaupun belinya dengan emas gitu. Sehingga ini ada di sebagian masyarakat sekarang yang sudah respect dengan perdagangan Islam pun ternyata masih ada kerancuan dalam memahami riba. Bagaimana dia bisa meninggalkan riba secara utuh ya, secara menyeluruh atau secara benar, tentu tidak bisa ya. Terus yang aspek lain lagi, Islam itu stressingnya pada perilaku bukan pada benda. Ya, seperti contoh yang ekstrim misalnya, babi itu haram, semua sepakat, tidak ada perdebatan dalam keharaman babi ya. Tetapi apakah haramnya babi itu karena kita melihat di kebun binatang haram melihat babi? Tidak. Tetapi adalah ketika babi sudah dikonsumsi itu haram. Bukan berarti babi di hutan harus dibasmi, tidak. Maka menggunakan babi untuk media belajar, anatomi misalnya, atau yang lainnya boleh. Walaupun itu najis, tetapi dibasuh setelah kita menggunakannya. Jadi keharamannya itu pada memperdagangkannya atau pada mengkonsumsinya. Adapun pemanfaatan lain itu masih terbuka ruang gitu, sehingga kita tidak saklek, tidak kaku gitu ya. Jadi ini pentingnya kita belajar, dan kemudian yang tidak kalah penting adalah komitmen kita dalam menjalankan hukum-hukum tersebut. Kita tidak usah jauh-jauh bicara tentang perdagangan ya, sholat saja. Yang kita semua sepakat bahwa sholat itu wajib, rukun Islam kita, tapi apakah yang tahu bahwa sholat itu wajib kemudian dia pasti sholat? Nah ini yang juga tidak kalah penting ya. Banyak di masyarakat tahu riba itu haram, tapi apakah dia kemudian meninggalkannya, membersihkan perdagangannya dari riba? Ini aspek lain lagi ya, selain masalah pemahaman, kemudian kesanggupan dan kesiapan untuk menerapkan, dan tentu hal yang tidak kalah penting pula adalah manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri. Dia pasti bertautan. Pedagang dengan konsumen, dengan supplier, dengan pemodal, dengan regulasi pemerintah. Sehingga forum-forum semacam ini penting ya untuk sosialisasi, edukasi, dan kemudian membangun jaringan network agar sesama Muslim yang sudah memiliki komitmen yang sama, frekuensi yang sama, anti riba, komitmen yang sama, kejujuran, bebas dari zalim, penipuan, gharar, itu bisa mendapatkan komunitas sehingga bisa survive ya, bisa bertahan. Karena kalau tidak, kita seorang diri pasti kita akan dilibas oleh yang arus berseberangan tentu. Makanya keberadaan komunitas, keberadaan support, baik itu support regulasi, komunitas, konsumen, pedagang, supplier itu penting. Termasuk juga kehadiran para pemodal. Kira-kira gitu Mas Ilham. Masya Allah. Ini berarti salah satu syarat untuk membangkitkan ekonomi umat itu butuh banyak peran ya Ustadz ya, dari mulai tadi
Komunitas juga harus bisa merangkul para pengusaha muslim buat mengedukasi tentang syariat Islam atau fikih muamalah. Para pemodal juga bisa mendukung mereka untuk menjalankan usahanya dengan sesuai syariat Islam. Wah, luar Ya, biasa ya. ya Masya ada Allah. satu pepatah Arab yang mungkin penting untuk kita menjadi inspirasi kita ya. Pepatah itu mengatakan ijni thimar wa alqil hataba finnar. Petik buahnya, rantingnya jadikan sebagai bahan api unggun. Ketika kita sedang panen buah, seringkali kita hanya peduli dengan apa rantingnya, buahnya. Rantingnya kita buang. Padahal ranting itu suatu saat kita butuhkan. Di saat kita butuh api unggun, yang kita cari bukan buahnya, rantingnya. Artinya pada waktu dan tempat yang tepat, siapapun dari kita itu dibutuhkan kontribusinya. Karena itu jangan pernah membuang potensi umat ya. Masya Allah, luar biasa.